Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Tuhan, kita bersyukur menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan sebelum kita belajar ya kepada anak-anak kami Fian untuk memimpin kita dalam doa dan nyanyi. Seperti Tuhan kasihnya, seperti kasihnya, seperti Tuhan di hatiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai materi kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengabsen dulu ya. Siapa-siapa saja yang hadir di kelas pada hari ini. Baik, Shiren, Jai, Pak, Jusni, Dia. Aris Pak. Ya, puji Tuhan, hadir semua ya. Baik, setelah kita absen, Bapak Guru akan menyampaikan beberapa hal. Jadi dalam kegiatan proses pembelajaran kita yang akan berlangsung sebentar lagi, anak-anak kami harus mentaati aturan ya. Nah, pada kesempatan ini di pertemuan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu dengan tema setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ya. Namun sebelumnya Bapak Guru bertanya, ya, menurut gambar dan rupa siapa manusia diciptakan? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Yaitu dengan gambar dan rupa Allah. Betul sekali, ya, dengan gambar Dan rupa rupa Allah. Allah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuatmu istimewa? Saya Pak. Ya, silakan. Saya bisa memiliki akal sehat. Saya memiliki pengetahuan. Iya, betul. Ya, kita memiliki akal sehat dan pengetahuan. Jadi itu istimewa yang kita sebagai manusia. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa manusia berharga di mata Tuhan? Saya Pak. Ya, silakan. Karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Betul sekali, ya, karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna, ya. Nah, setelah anak-anak kami menjawab pertanyaan dari Bapak Guru, anak kami harus mengetahui dan memahami apa itu tujuan pembelajaran, ya, yang harus dicapai oleh anak-anak kami. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah yaitu anak kami bisa menjelaskan alasan manusia berharga di mata Allah. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadinya berharga di mata Allah. Yang ketiga, menuliskan cara bersyukur, memperingati hari ulang tahun dan untuk pertumbuhan yang Allah berikan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat karya dalam bentuk puisi yang mengungkapkan rasa syukur. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, ada 4 poin ya yang harus anak-anak kami bisa mencapai. Nah, namun sebelumnya anak kami kita ya bernyanyi dulu. Kita nyanyikan satu lagu pujian ini. Ayo, silakan berdiri semua. Ya, sekarang.
bahwa sekalipun kulit kita berbeda, namun dan hidup kita sama-sama diciptakan Tuhan. Betul sekali, ya. Benar, ya. Nilainya 100. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, tahukah kalian mengapa manusia berharga di mata Allah? Jadi setiap manusia atau termasuk kalian itu diciptakan oleh Allah. Ya. Menurut gambar dan rupa Allah. Seperti diceritakan pada Kejadian pasal 1 ayat 26, ya. Nah, jadi dalam Mazmur Daud pun mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenunnya dalam kandungan ibu. Daud bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Nah, jadi anak-anak kami, kita yang ada di tempat ini, ya baik mata sipit, hidung pesek, atau hidungnya mancung, rambutnya keriting, atau rambutnya lurus, ya terus tinggi badannya, ya tinggi sekali, atau mungkin badannya gemuk atau kurus, itu semuanya berharga di mata Allah. Kita coba baca di Kejadian pasal 1 ayat 31a. Ayo. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Ya, sungguh sangat baik. Jadi setiap ciptaannya itu, khususnya manusia, itu ciptaannya sangat sempurna dan sangat baik. Ya. Jadi Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Ya. Nah, anak-anak kami perlu memahami juga bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, tetapi Allah juga memelihara hidup manusia. Nah, bagaimana dengan orang yang berkebutuhan khusus? Tahu kalian? Orang yang berkebutuhan khusus, misalnya orang buta, orang lumpuh, apalagi? Ya, orang tuli. Tapi semua orang yang berkebutuhan khusus ini adalah mereka juga pribadi yang segambar dengan Allah. Jadi tidak ada yang berbeda. Kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Ya. Nah, jadi apapun kondisi manusia sejak dilahirkan, ia ada dalam rencana baik Allah. Ya. Jadi tidak terlepas dari rencana baik Allah. Bahkan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 menyaksikan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi pada pembelajaran ini kita bisa ambil sebuah rangkuman atau kesimpulan, ya, bahwa semua manusia berharga di mata Allah, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi mereka yang berkebutuhan khusus jangan diejek, ya, jangan diolok-olok. Karena kenapa? Mereka juga dalam ciptaan Tuhan, ya, mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi sebagai refleksi kita pada pembelajaran ini, kita bisa menyadari bahwa aku adalah milik Allah yang berharga karena dijadikan dengan dahsyat dan ditentukan sejelai. Aku bersyukur atas kejadian yang ajaib tersebut. Aku ingin memuliakan nama Allah dan melakukan perbuatan baik sesuai dengan rancangannya, baik kepada Allah, orang tua, dan sesama pada setiap waktu. Jadi ini refleksi yang pada pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Guru akan bertanya dari materi yang Bapak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pelajaran ini sangat bermanfaat buat kalian.
bermanfaat ya? Ya, oke. Jadi itu yang pertama sebagai pertanyaan refleksi kita. Dan kedua, apakah materi ini dapat kamu mengerti atau kamu pahami? Bisa? Ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kami diberikan tugas kelompok. Ya, ini tugas kelompok kita. Jadi kita akan bentuk kelompok, itu 3 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, jadi cara kita mengerjakan, coba lihat ini ke atas. Jadi di sini ada teks Alkitabnya kan, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jadi kita mencari dalam kitab, misalnya nomor 1 Kejadian pasal 1 ayat 26, dan Anda bisa melihat di kolom di atas ini yang kolom kedua, bukti hidupku berharga di mata Allah. Anda akan memberikan teks kalimat apa bukti hidup kita berharga di mata Allah yang ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26a, dan begitu juga seterusnya. Yuk, silakan. Katakan. Presentasikan di depan kelas, dan kita akan memanggil ya kelompok pertama untuk membacakan hasil diskusinya sekarang. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kita akan dengarkan hasil diskusi kelompok kami. Teks Alkitab 1 Kejadian pasal 1 ayat 26a. Bukti hidupku berharga di mata Allah, karena kita adalah serupa dengan dan segambar dengan Allah. 2 Kejadian pasal 1 ayat 31a. Segala ciptaannya sangat baik. 3 Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Tuhan yang membentuk buah pinggangku, Tuhan yang menentukan aku dalam kandungan ibuku. 4 Yeremia pasal 29 ayat 11. Allah memberikan rancangan damai kepada kita semua, bukan rancangan kecelakaan. 5 Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi sungguh luar biasa ya hasil pekerjaan kelompoknya dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia itu berharga di mata Allah, termasuk juga mereka yang berkebutuhan khusus, dan kita bisa meyakini ya di mana Allah membuktikan karyanya untuk menciptakan manusia dengan sangat baik dan menurut gambar dan rupanya. Jadi hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
Jadi menutup pembelajaran kita ini di dalam doa. Kami persilakan anak kami ingin untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Silakan berdoa.